Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 13. Di sini tentukan reduktor dari reaksi reduksi oksidasi berikut. Jadi di sini ada CD, terus ditambah Cu, di sini menjadi CD2 plus ditambah dengan Cu. Nah, sebelumnya kita akan coba sedikit mereview ya mengenai reduktor dan juga oksidator. Jadi kita coba lihat dulu untuk reduktor. Nah, jadi reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Oke, reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Nah, maksudnya oksidasi itu apa? Jadi maksudnya adalah dia itu kehilangan dia. Jadi dia itu kehilangan elektron kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri dari reduktor itu yang kedua, dia itu mengalami peningkatan bilox. Jadi dia itu mengalami peningkatan bilox ya. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kita cek untuk soal ini. Nah, untuk soal ini kan yang ditanyakan adalah tentukan reduktornya ya. Berarti coba kita cek. Jadi di sini itu untuk reaksi reduksi oksidasinya kita coba buat ya. Jadi di sini itu ada CD, kemudian di sini itu bersifat solid ditambah dengan Cu dengan muatannya itu 2 plus, kemudian bersifat aqua di menjadi kayak gini ya, menjadi CD, sini 2 plus, di sini aqua ditambah dengan Cu solid ya. Nah, jadi coba kita cek ya untuk biloxnya. Jadi teman-teman yang belum belajar mengenai bilox, silahkan teman-teman belajar dulu. Di sana itu ada ketentuan-ketentuan menghitung bilox ya. Contoh sederhananya adalah di soal nomor 12 tadi. Nah, jadi kita lihat untuk bilox CD. Nah, bilox CD itu kalau kita bisa lihat bahwa CD itu kan sendirian ya. Dia itu tunggal atau bisa dikatakan sebagai unsur bebas. Kalau unsur bebas, dia langsung aja biloxnya adalah 0 atau tunggal lah gitu. Kemudian untuk Cu, nah Cu ini kalau kita ngelihatnya itu kita ambil biloxnya itu berdasarkan muatannya. Jadi kalau ada unsur yang memiliki muatan, nah muatannya itulah yang kita jadikan sebagai biloxnya. Jadi di sini bilox Cu adalah plus 2. Kayak gitu. Nah, sama dengan si CD, CD itu kan muatannya adalah plus 2 ya. Jadi langsung aja kita tulis biloxnya itu adalah plus 2. Kayak gitu. Kemudian Cu, Cu ini merupakan unsur tunggal. Ya, di sini tuh tunggal dia sendirian. Atau juga bisa dikatakan unsur bebas, jadi dia biloxnya adalah 0. Nah, kemudian kan di sini ada S, ada AQ, ada S. Ini itu abaikan aja ya. Itu adalah sifat dari unsurnya. Kayak gitu. Nah, terus kita coba hubungkan. Jadi di sini CD itu kita hubungkan dengan CD yang ini. Jadi CD hubungannya dengan yang ini. Kemudian Cu ini hubungannya dengan Cu yang ini. Nah, kalau kita lihat ya untuk yang CD. CD ini dia itu kan awalnya biloxnya adalah 0. Nah, terus ketika direaksikan ternyata biloxnya itu bertambah ya menjadi 2. Jadi dia itu mengalami peningkatan. Jadi naik ya. Jadi biloxnya yang awalnya dari 0 itu mengalami peningkatan menjadi 2. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pengertian dari reduktor, jadi reduktor itu mengalami peningkatan bilox. Jadi yang dikatakan sebagai reduktornya adalah si CD-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk tipe yang B, soal tipe B di sini tentukan oksidator dari reaksi reduksi CDE ditambah dengan Cu2 plus CD2 plus ditambah Cu. Nah, kalau kita lihat reaksi reduksi oksidasinya itu sama dengan soal yang bagian A. Jadi sama dengan soal bagian yang A, cuman yang di sini yang B itu yang ditanya oksidatornya. Nah, coba kita review mengenai oksidator di sini. Nah, jadi oksidator itu dia itu zat yang mengalami reduksi. Jadi kebalikannya ya. Jadi oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Nah, reduksi itu apa? Reduksi itu adalah menerima elektron. Kalau saya singkat menjadi E ya. Jadi dia itu menerima elektron
atau juga dia itu bisa dikatakan sebagai penurunan. Jadi dia itu mengalami penurunan bilox. Kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ini, itu kita coba lihat ke reaksi yang ini aja ya, biar nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, jadi untuk CD itu kan dia mengalami peningkatan ya. Kemudian kita cek yang CU. CU itu mula-mula dia itu biloxnya plus 2. Nah, tapi ketika setelah direaksikan, dia itu biloxnya menjadi 0. Artinya kan dari 2 ke 0 itu kan mengalami penurunan gitu kan. Nah, karena dia mengalami penurunan, maka si Cu2 plus ini itu dikatakan sebagai oksidator. Kayak gitu. Jadi jawabannya untuk yang B itu adalah si Cu2 plus. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di soal nomor 13. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.